Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Atalah. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester tentang refactoring aplikasi perpustakaan prosedural menjadi sistem aplikasi yang berbasis Object Oriented Programming. Nah, pada tugas ini dilakukan analisis terhadap aplikasi perpustakaan berbasis Java yang diperoleh dari GitHub. Untuk link GitHub-nya seperti ini, kita klik lalu akan tampil. Nah, berikut merupakan hasil dari Git yang diperoleh dari aplikasi Apache NetBeans oleh author Fahri Fauzani. Untuk lebih jelasnya, saya sudah men-screenshot seperti ini. Di sini masih berupa aplikasi prosedural karena semua kelas yang ada di sini masih masuk ke dalam satu package yang dimana hal itu tidak mencerminkan prinsip OOP. Untuk permasalahan desain sendiri, kami sudah menganalisis seperti berikut. Yang pertama, tidak menggunakan konsep encapsulation dan arsitektur MVC. Yang kedua, tidak ada pemisahan tanggung jawab. Yang ketiga, ketergantungan tinggi terhadap database. Yang keempat, tidak ada struktur kelas yang jelas. Yang kelima, tidak menggunakan interface. Yang keenam, tidak menggunakan collection framework. Yang ketujuh, tidak memiliki error handling yang terstruktur. Yang kedelapan, ada bagian kelas seperti register tetapi tidak bisa di running pada sistem. Oleh karena itu dilakukan proses refactoring menggunakan pendekatan OOP dengan menerapkan konsep pemisahan tanggung jawab seperti arsitektur MVC, DAO pattern, dan prinsip solid. Di sini kami juga sudah membuat kelas diagramnya, kelas diagram project kami pada Android Studio seperti berikut. Yang pertama ada package view, yang kedua package adapter, yang ketiga package controller, lalu menyambung ke package repository, lalu ke package session, serta package database yang menyambung ke package DAO, lalu package DAO akan menyambungkan ke package model. Dengan hasil kelas diagram ini, untuk selanjutnya rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang aplikasi yang kami buat pada Android Studio. Untuk Sandika dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Fahri. Sekarang saya akan menjelaskan arsitektur folder aplikasi kami untuk memastikan separation of concern dalam PBO. Kami menerapkan pola MVC atau model view dan controller agar setiap bagian kode itu memiliki tanggung jawab yang jelas dan terstruktur. Saat kita berinteraksi dengan aplikasi ini, setiap tampilan yang kita lihat, mulai dari halaman login sampai daftar buku, semuanya itu dikelola di bagian view. Di bagian ini, di bagian view. Dan fragment. Kami sengaja memisahkannya agar tampilan aplikasi itu lebih rapi dan juga modular. Lalu untuk menampilkan data secara dinamis ke layar, kami menggunakan adapter sebagai penghubung antara data dengan komponen list yang ada di tampilan. Adapter. Selanjutnya, di balik semua pergerakan tadi atau pergerakan aplikasi ini, itu semua diatur dalam folder controller. Maka disinilah logika bisnis itu berjalan. Setiap tombol yang ditekan itu akan diproses oleh controller sebelum akhirnya memberikan instruksi ke sistem. Lalu untuk urusan data sendiri, kami menempatkan itu di folder model, repository, dan juga database. Kami mendefinisikan struktur data di bagian entity, dan untuk pengambilannya kami menggunakan repository sebagai jembatan. Jadi aplikasi tidak mengakses database secara langsung, melainkan harus melalui repository. Ini adalah penerapan enkapsulasi yang kami jaga agar kode tetap bersih dan juga aman. Sebagai pelengkap, kami juga punya folder session dan juga util untuk menjaga session untuk menjaga status login pengguna, serta folder util untuk fungsi-fungsi pembantu lainnya. Jadi intinya dengan struktur yang terorganisir seperti ini, aplikasi kita sudah jauh lebih mudah untuk dikelola. Jikalau kedepannya ada perubahan fitur atau database, kita tidak perlu membongkar semuanya, cukup fokus di bagian yang bersangkutan saja. Itulah pendekatan struktur yang kami pilih untuk memastikan aplikasi ini
stabil dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Mungkin selanjutnya mengenai penjelasan aplikasi yang lebih jauh, saya persilahkan Irfan untuk menjelaskan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan. Jadi di sini kita langsung mulai saja untuk ke aplikasinya. Nah, untuk tampilan loginnya di sini, jadi kita bisa daftar. Nah, nama lengkap, ada email, nomor telepon dan lain-lainnya. Tetapi karena kita sudah punya, langsung input saja. Nah, di sini ada tampilan untuk user. Sini ada cari judul, kita coba teras, filosofi teras atau nah, lanjut ke fitur berikutnya. Di sini juga ada kategori, jadi di sini ada inspirasi, bumi manusia, sains, fantasi, juga ada edukasi. Nah, untuk buku ini bisa langsung ke detail lewat sini, atau kita lihat ke buku juga bisa. Di sini sih semua buku terkumpul. Nah, lalu untuk meminjamnya bisa langsung ditekan di sini, atau kita lihat dulu detailnya. Nah, di sini ada detailnya seperti SBN, total stok yang lagi disewakan, dan juga stok yang tersedia. Bisa juga di sini langsung kita pinjam. Nah, lalu ada pinjamanku. Ini adalah buku-buku yang lagi kita pinjam. Di sini kita bisa langsung kembalikan. Dan untuk yang dikembalikan ini ada di riwayat. Nah, ini adalah buku-buku yang telah kita baca dan juga telah dikembalikan. Nah, lanjut kita ke profile. Nah, di sini ada nama nama user dan juga role usernya. Nah, di sini di buku yang disewakan ini, ketika kita meminjam buku, contohnya ini akan menambah di sini. Jadi buku yang disewakan. Nah, untuk selanjutnya ada informasi personal. Jadi kita bisa mengubah informasi yang ada di sini. Misalkan kita ubah kelompok 7 menjadi kelompok 7. Dan juga bisa menambah foto juga untuk profile. Kita contoh ini, lalu tinggal disimpan. Nah, mungkin itu saja untuk user-usernya, untuk fitur-fitur user. Sekarang akan dilanjutkan oleh Rio di fitur admin. Oke, baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rio Nugraha Putra. Di sini saya akan mempresentasikan halaman admin. Pertama, kita login dulu sebagai admin. Di halaman admin sendiri ada 4 fitur. Yang pertama ada dashboard admin. Di sini menampilkan total buku yang ada di aplikasi ini dan juga total peminjam. Yang kedua ada fitur buku, kelola buku. Di sini menampilkan buku-buku yang ada. Di sini kita bisa menghapus buku, mengupdate buku, dan juga melihat detail buku. Selanjutnya ada anggota. Di kelola anggota ini menampilkan semua anggota yang terdaftar. Di sini kita bisa mengupdate anggota dan juga menghapus anggota. Selanjutnya ada fitur sewa atau peminjaman aktif. Di sini menampilkan buku-buku yang telah dipinjam dan juga sedang dipinjam.
Selanjutnya kita coba untuk menambahkan buku baru. Yang pertama ada judul buku, terus ada nama penulis, ada ISBN, dan juga input stoknya ada berapa. Pilih juga kategori yang sesuai. Di sini juga bisa menambahkan cover buku. Langsung kita simpan. Di sini buku sudah ada, kita lihat di database. Nah, buku baru sudah tersimpan di database dan siap digunakan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.